Aku belum bisa invite KG-nya soalnya. Tuh udah main dia. Oh, udah ya? Udah Udah masuk. main. Aku invite ya KG-nya biar kita bertiga. Berarti Kak Kiku sekarang ini lagi sibuk ini syuting ya? Iya. Halo, halo. Hai Ah, saya. Halo. dapat. Sorry, sorry nggak dapat sinyal tadi. Oh, iya nggak apa-apa Kak. Pantas nggak ada. Sekarang aman ya? Aman, aman. Kamu lagi apa? Oke. Itu siapa sih? Oh, Kiko. Hai, Kiko. Hai. Hai, apa kabar? Baik, baik. Udah lama Salam. nggak ketemu. Ya, salam kenal, salam kenal. Padahal baru beberapa menit yang lalu katanya ya berpisah ya. Hah? Apa sih? Halo KG, salam kenal, aku Dian dari Grit ya. Ya, halo, salam kenal. Oke, nah Ya. kita bakalan kurang lebih 30 menit ke depan ya, bakal ngobrolin kesibukan, terus bakal ngobrolin rumah tangga dan proyek terbaru dari Kak Kiku dan KG Pamungkas ya. Ya, aman, aman, aman. Yes. Oke, sehat-sehat semua ya Kak ya? Sehat, alhamdulillah sehat ini. Mm-mm. Tetap kerja ya Kak ya, walaupun lagi PPKM juga. Iya, tapi masih prokes banget sih Kak kerjanya. Mm-mm. Masih benar-benar dikontrol banget. Mm-mm. Selain itu lagi sibuk apa aja nih KG dan Kak Kiku? Kalau Kiko sih, kalau aku sih nemenin Kiko nih, lagi nemenin Kiko aja. Soalnya Kiko masih ada pekerjaan dan aku lagi kosong gitu. Jadi nemenin istri ya. Iya, inilah kerjaannya jadi duduk suasana bagi. Aduh, susah banget kerjaan susah. Susah banget. Ada yang komen nih Kak. Oh, kita panggilannya Sobat Grit ya untuk penonton kita ada di YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Hai Sobat Oh. Grit. For your Katanya, info, KG dan Kakiku itu hostnya jomblo. Nah, buat yang nonton, hostnya jomblo. Oh, oh, oh. ini teman aku dia ini. Dia sengaja masarin apa kali ya? Katanya suruh KG sama kakiku jangan mesra-mesra, nanti aku bisa mupeng. Oke Kak, nah langsung aja nih. Aku dengar katanya ada proyek terbaru dari kakiku dan KG ya, sebuah film. Iya, judulnya Marriage. Wow, berarti ini pertama kali kah dipasangin sebagai project pertama juga berarti ya? Project kedua, tapi Oh, tayang kedua. perdana. Yang berdua. Oh, Aneh banget. jadi mau makan es krim. Oh, berarti project kedua tapi tayang perdana. Iya, Oke, di film ini menjadi pasangan suami istri ya? jadi pasangan suami istri namanya Vika dan Mirza. Ya Allah, Tapi nggak apa-apa Ya ya kak kamu ya. jawab Oke, aja. kita Kalau lanjut. kamu lagi jawab, aku pakai filter gitu loh. Biar Oh, aku oh nggak iya, jawab oke. amat. Oke, oke. Nah, oh ya, tadi sebagai siapa kak? Kami Irza dan Vika, Ovika dan KG Mirza, Mirza. Mirza ya. Oke, boleh ceritain sedikit nggak sih film Marriage ini bercerita soal apa? Bul. Pasangan muda. Oh, bisa denger deh kalau aku ngomong kayak gini. Bisa. Oh iya, mantap, mantap. Jadi cerita tentang pasangan muda yang sebenarnya nggak muda juga sih, udah 5 tahun menikah. 5 tahun Oke. menikah. Terus kan kalau kalau ada yang bilang kan kalau dalam 5 tahun pernikahan itu kan ada ujian pertama tuh 5 tahun pernikahan. Nah, Mm-mm. jadi ini si Mirza dan Vika itu di 5 tahun pertamanya itu kayaknya nggak lulus gitu. Jadi mereka memutuskan untuk bercerai. Dan di film ini menggambarkan tentang pasutri yang apa ya, yang sepakat untuk bercerai dan apa saja yang akan dilaluinya itu dari sudut pandang laki-laki dan dari sudut pandang istrinya begitu. Oke. Berarti perjalanan perjalanan pernikahannya selama 5 tahun itu mengalami masalah yang hebat hingga akhirnya memutuskan untuk bercerai. Ya, Oke. Iya, Nah, betul. tapi kalau misalkan masalahnya itu sendiri apa sih yang membuat hingga memutuskan untuk berpisah? Kalau aku lihat trailernya sih ya, mungkin Sebenarnya sih KG atau masalah Kak sehari-hari gitu, itu. Kak.
Mm-mm. masalah sehari-hari kayak sensitif, kayak cemburu, kayak misalkan nih, kita sering lihat kan kayak pasangan-pasangan kalau berantem tuh ada yang kabur dari rumah, ada yang Mhm. emosian juga, ada yang Mhm. bentak-bentak. Nah, di sini tuh dikasih lihat gitu, di film ini dikasih lihat efek dari memecahkan masalah seperti itu seperti apa di hubungan kita. Apakah tambah Mhm. baik atau malah jadi toksik di hubungan kita gitu loh. Hmm. Oh, oke. Berarti cara permasalahan itu sendiri ya, Kak ya? Iya, Mhm. Berarti tapi kalau bisa bisa dibilang relate nggak sih, Kak? Relate di kitanya tidak, Mhm. alhamdulillah. Tapi pas trailernya keluar, ada yang Mhm. nge-DM aku bilang kayak ini relate banget Kak. Jadi bener-bener konfliknya tuh bukan yang diada-adain gitu loh Kak. Bener-bener Mhm. ya konflik yang ada aja gitu. Jadi kayak relate di beberapa orang ya. Hmm. dan Oke. dan masalahnya juga nggak dibuat-buat. Maksudnya gini, gua aja tuh sebagai laki-laki, Mhm. gua bisa mengetahui gitu kira-kira, ya bisa ya mengerti lah kira-kira apa saja yang akan dilalui oleh setiap laki-laki kalau misalkan dia tuh mau melalui proses perceraian gitu. Oke, kalau misalnya ada cowok mau cerai, kayaknya dia bakal ngeliatin ini gitu. Nah, setelah gua baca skripnya dan gua proses syutingnya, gue jadi kayak tercerahkan gitu, kayak oh ternyata bakal ada begini juga nih, kayak gini gitu. Jadi lumayan lumayan ini sih. Berarti nambah nambah pengetahuan dan pengalaman juga ya, Kak, dari film ini? Iya, Ya. nambah pengetahuan, pengalaman, sama ini film yang bisa diajak diskusi sama pasangan sih kalau aku. Kayak Hmm. seandainya nih aku jadi posisi Vika nih yang gitu. Nah, suami aku kayak gini loh, pasangan aku kayak gini loh. Nah, kalau kamu gimana? Nah, itu bisa banget tuh film yang kayak gitu. Hmm. Oke. Nah, tapi dipasangin sebagai pasangan nih suami istri di film lebih gampang atau lebih susah sih, Kak? Apa udah pasangan suami istri beneran nih dalam kehidupan nyata jadi gampang gitu main filmnya atau malah sulit? Ya Allah, ya Allah. G, kenapa Ya. dia kenapa Gimana, dia Kak? terjun? Kalau aku pribadi, kalau chemistry yang mesra-mesraannya, alhamdulillah sih nggak ada kesulitan yang gimana-gimana. Tapi Mm-mm. lebih lebih effortnya di berantemnya kalau kami malahan. Oh, Dia capek banget, masih ada dimensi lain dia. Iya Ya sih. iya lagi Kalau ampun. misalkan lagi di alam lain. Gak. Kakiku setiap hari begini ya kalau di rumah, iya nggak, Kak? Agak Nggak annoying apa-apa, kan? Kak. Nah udah gitu aja, Ge. Hmm. Cocok. Iya. Oke, berarti tadi di mananya, Kak? Ah, aku jadi lupa, sorry. ya, jadi kalau misalkan susahnya itu sih chemistry sebenarnya rada apa sih namanya, tricky ya. Soalnya biasanya tuh gue kalau misalkan ketemu sama Kiku itu ya chemistry kami sebagai suami istri. Tapi di sini gue sama Kiku bermain sebagai suami istri, dan namanya juga Mirza sama Vika gitu. Jadi ketika setiap hari gue ngeliat Kiku itu sebagai Kiku, tapi ini gue harus ngeliat Kiku sebagai Vika begitu. Dan cara Kiku memainkannya juga tidak seperti Kiku di kehidupan asli. Kalau Vika tuh Hmm. lebih eksplosif, meledak-ledak, sedangkan kalau kalau Kiku tuh aslinya tuh nggak gitu. Berarti karakternya beda ya? Beda, maksudnya beda banget. Beda banget. 180 derajat. Hmm. Kikunya Hmm. ke Vikanya beda, G ke Mirzanya juga beda. Gitu. Hmm. Oke. Nah, kalau misalkan yang aku lihat di trailernya juga nih, ini kan apa ya? Ada menyebutkan bipolar ya, atau perubahan sikap setelah menikah gitu ya, kayak bisa dibilang. Mm-mm. Sebenarnya bukan bipolar Oh. dalam artian orang dengan gangguan jiwa enggak, Mm-mm. maksudnya kayak Mm-mm. penyakit atau apa itu enggak. Jadi bipolar Mm-mm. di sini tuh ini di otaknya suami nih kayak kok istri gue lama-lama kadang baik, kadang Mm. kadang gitu, kadang gitu deh, gitu. Mm-mm. Gitu. Jadi emang sebenarnya kunci di sini tuh sebenarnya lebih ke cara komunikasi aja sih. Ketika suami sama Cara istri itu komunikasi. komunikasinya tuh nggak nggak apa namanya, nggak satu frekuensi gitu.
Ya kan sebenarnya emang Hmm. dalam pernikahan itu juga kan yang terpenting itu adalah komunikasi. Perbedaan bisa boleh, perbedaan ada, nggak apa-apa ada, tapi setidaknya ketika dalam menyelesaikannya itu tuh satu frekuensi, yang satu nggak teriak, yang satu juga nggak teriak begitu. Jadi sama-sama tenang dan kepala dingin lah ya. Iya. Tapi kalau dalam kehidupan rumah tangga KG dan kakiku sendiri, hmm, pernah, bukan, ya maksudnya pernah mengalami seperti itu kah? Perubahan yang dulu awal pacaran ternyata pas pernikahan berubah drastis gitu? Ada beberapa sih Kak. Hmm, ada Ini ya. contohnya nih, kenapa dia jadi udang? Tapi Tadinya waktu kakiku pacaran udah dia biasa kan manusia. lihat KG kayak gini. Waktu pacaran Aku dia pengen makan diri manusia. aku sendiri. Entah kenapa sekarang dia jadi udang. Tapi lucu banget. Jadi lapar ya. Oh, berarti mengalami masa itu juga ya di kehidupan pernikahan KG dan kakiku ya. Iya, aku rasa Hmm. sih di semua hubungan pernikahan pasti mengalamin dari yang pacarannya gimana, terus pas Mm-mm. nikah bagaimana gitu. Mm-mm. Tapi Kak, apakah dari film itu juga di kehidupan pernikahan atau rumah tangga KG dan Kekiku pernah sampai terbesit mau cerai gitu? Amit-amit. Hah? Bareng. Misalkan ada Enggak. masalah hebat gitu, enggak ya? Amit-amit enggak sih, enggak. Kita soalnya dari awal nikah kita udah punya perjanjian gitu, apa yang boleh dan apa yang nggak boleh dilakukan pas pernikahan. Dan kalau misalnya kita yang nggak boleh kita lakuin, itu tuh udah tahu konsekuensinya bakal fatal banget gitu. Iya. Oke, berarti bikin surat perjanjian pranikah gitu ya, Kak ya? Kita Nah, kalau enggak sih. Atau perjanjian pranikah sih kita nggak bikin sih. hmm, Nggak bikin, tapi udah ada kesepakatan bersama gitu. hmm, lebih ke kesepakatan ya. Ya, Iya. Tapi kalau misalkan sebagai pasutri nih Kak, tipe yang merayakan anniversary setiap bulan, setiap tahun kayak gitu nggak sih selama 3 tahun pernikahan? Kalau Enggak. kenyataannya dulu ya, enggak ya? Aku enggak. aduh. Aku anniversary setahun sekali. Tapi itu juga Iya di dong, makanya tahun namanya pertama. anniversary, Bul. Karena itu annually. Iya benar, tapi kayak tahun pertama tahun Dari kedua zaman doang Mesir kayaknya. kuno juga anniversary itu tahunan, Bul. Dilanjut Kak Kiko. Iya, aku sih enggak ya. Tahun pertama iya ada kayak tahun pertama nih gitu. Tahun kedua udah mulai kayak ya tahun kedua alhamdulillah, tahun ketiga kayaknya kita biasa-biasa aja nanti ya. Nggak bakal dirayain yang gimana-gimana. Karena anniversary kita tuh berdekatan sama ulang tahun aku kan, Kak. Jadi mendingan rayainnya ulang tahun Hmm. aku aja. Jadi ngerayain ulang tahun kakiku aja itunya bareng lah ya, nebeng lah ya. Kami anniversary kami tanggal 1, ulang tahun Kiku tanggal 4. Bulan apa tuh? Februari Desember. Desember. Februari Februari. siapa, Ge? Februari Enggak, siapa? keceplosan Februari. Aku ngeliat Firaun, Firaun itu tuh anniversary sama Cleopatra itu Februari. Bisa aja ngelesnya ya. Oke, oke. Nah, kalau balik lagi kita ke film, kalau untuk menguras emosi yang paling sulit banget ini ngalamin juga nggak Kak? Ada partnya nggak? Aku semua karena dari awal ide ceritanya aja kan udah tentang perceraian ya Kak. Jadi walaupun kita drama komedi, tapi komedinya tuh kayak sekitar 30%. Sisanya tuh bener-bener tentang perceraiannya, gengsi-gengsinya. Terus kayak sebenarnya kayak oh gue mau cerai nih tapi dalam hatinya sedih banget gitu. Di Nggak ada sinyal. Aku pikir di aku doang, di kakiku juga nggak ada sinyal ya. Oh iya. Jadinya ketulah deh. itulah. Mm-mm. Oke, tanpa spoiler berarti di semua part itu ya Kak ya mengalami atau menguras emosi ya. Kalau di part aku sih ya tanpa spoiler, aku cuma baca skripnya. Iya, iya, Hmm, se se menguras emosi itu. Ya karena perceraian kan nggak mudah ya. Mau orang bilang kayak, betul. mau dianya bilang kayak, enggak gue bisa kok, gue mau cerai apa segala macam. Tapi kan
pada kenyataannya berat banget pisah sama orang yang 5 tahun Mm-mm. hidup bareng gitu kan. Benar-benar. Pasti ada rasa gimana gitu ya. Udah balik lagi Kak, halo. Nah, Assalamualaikum Pak G, apa Waalaikumsalam, kabar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, Kak lanjut lagi ya. Tadi nggak ada sinyal Oke, lagi, nah, tadi mati lagi. iya nggak apa-apa Kak. Kalau untuk proses syutingnya sendiri di mana nih Kak dan berapa lama? Proses syutingnya kita tuh di mana namanya, di Jakarta. Oh, masih di Jakarta. Di daerah Jakarta dan Puncak. Dan itu berapa lama ya, Bu? Sekitar seminggu lebih. Seminggu. Semingguan lah. Cepat ya Kak ya? Nggak yang sampai sebulan gitu? Nggak ya? Enggak. Oke, nah kalau misalkan scene favorit nih Kak, masing-masing. Satu kata aja biar nggak spoiler lagi. Aku scene favoritnya ada di trailer kebetulan. Yang pas berantem berdua sama G di kamar. Itu kalau aku pribadi, karena kita nggak pernah sama sekali teriak-teriakan. Jadi tuh bener-bener pas G marah, aku lumayan kaget kayak Kiku yang dibentak, bukan kayak Vika yang dibentak. Jadi kalau ada ekspresi dari muka aku tuh bener-bener aku kagetnya, sedihnya, itu bener-bener kayak aku juga kaget gitu, kayak gitu. Sama sih. Jadi di part itu. Aku juga scene itu soalnya akhirnya bisa teriakin Kiku gitu. Enggak. Ngumpet dulu. Enggak. Kalau aku malah ini scene itu loh, scene yang berkesan favorit juga itu tuh montage sebenarnya, bukan scene berat tapi montage. Jadi lagi ada adegan nonton film horor gitu. Terus ceritanya ketakutan nih, intinya tuh nonton film horor dan ketakutan. Nah, aku tuh bilang sama Kiku, kayaknya tuh lebih kocak kalau misalkan dalam hal ini tuh bukan Kiku yang takut, bukan Vika yang takut, tapi Mirza yang takut. Gitu. Jadi aku makan gitu sama Kiku, nanti aku teriak ya, pas bagi kamera udah deket aku teriak gitu. Salahnya kami nggak kompakan sama kru. Jadi ketika kamera deket, aku teriak, wah gitu. Itu dalam setiap syuting tuh selalu ada kru yang latah. Nah, kebetulan dalam produksi ini 80% itu semuanya latah. Jadi ketika aku teriak di hadapan aku sama Kiku itu semuanya kru tuh pada angkat tangan. Ada yang lagi megang poli. Iya, ada yang megang poli, lagi pegang styrofoam gitu. Dilepaslah lightingnya. Terus ada asisten kameramen lagi dorong kren, tiba-tiba kedorong, kelepas juga gitu. Semuanya, soundman, make up itu semuanya pada angkat tangan semuanya. Luar biasa, berarti teriakan itu ya Kak, ya teriakan maut ya Kak? Iya, dan itu scene-nya ada di trailer. Iya, aku ngeh sih. Fullnya. Yang kakiku di kasur, di bawah kasur ya kayaknya ya, sampai jongkok gitu, iya nggak sih? Bukan ya? Bukan. Pokoknya di kamar lah ya. Nah, itu scene yang Kiku suka tuh. Oke. Nah, film ini tayang kapan, Kak? Balik lagi. G, kamu aku taruh di PDIP nih. Wih, sponsor. Apa nih? Oke. Film tayang. ini tayangnya 20 Agustus di Klik Film jam 7. Bersamaan dengan 2 film lainnya. Ada filmnya Mas Anggi, Balada Sepasang Kekasih Gila, sama ada Pesan di Bawah Awan. Iya. Oke. Itu filmnya Bang Denny Sumargo sama Sara Fajira ya? Iya. Jadi tanggal 20 jam 7. Jam 7, 20 Agustus jam 7 dan hanya di Klik Film. Hanya di Klik Film. Film. Siapa aja di dalamnya, Bul? Yang main siapa aja? Yang main siapa aja tuh, Kak? Yang main kalau di Marriage ada Kak Hesti, ada Kak Edo, terus ada Axel Matthew, ada Lania, terus ada Mamat Alkatiri, ada Indra Jengkel, terus ada Tante Ira Wibowo. Rame ya? Rame. Seru nih. Seru. Makanya Sobat Grid pantengin tanggal 20 jam 7 di Klik Film ya, Kak ya? Iya. Oke. Nah,
Ini ada dari Widya Stuti. Kakak, kapan sih waktu yang tepat seseorang harus menikah? Nggak sabar deh kayak mau nikah. Kapan waktu yang tepat? Kapan, Ge? Mau aku dulu apa kamu dulu nih? Udang. Kamu dulu aja. Kalau menurut aku, ketika dua-duanya siap. Bukan cuma soal materi, tapi juga soal kesiapan gitu loh, Kak. Sama pastikan dua-duanya udah bahagia. Jadi jangan menikah karena karena lo nggak bahagia gitu, dan berharap kalau nikah itu bakal jadi bahagia. Enggak, menikah itu pelengkap bahagia, bukan sebagai sumber bahagia gitu. Sebagai pelengkap kebahagiaan itu sendiri ya. Iya. Kage mau nambahin mungkin? Menikah itu kapan ya? Menikahlah saat mungkin saat kalian ngerasa ketika kamu bersama pasanganmu, kamu tuh suka ketika kamu menjadi seseorang sama pasanganmu gitu. Soalnya kita kan kadang-kadang suka apa ya? Paling jelas tuh ini aja, ketika kamu lagi sama pacar kamu atau sama kekasih, kira-kira tuh kamu menjadi orang lebih baik atau enggak? Dari sudut pandang mata terbaik kamu, ya? dari sudut pandang keluarga, dan dari teman-teman terdekat gitu. Soalnya kadang-kadang cara mengetahui toxic relationship itu juga dari mereka juga sih. Dari orang tua bilang, kamu kenapa sih? Kamu tuh jadi ini gitu. Atau dari teman-teman terdekat, lu tuh nggak tahu ya, lu kok jadi emosian, jadi temperamental kayak gitu. Nah, berarti kan itu kan pasangan kan tidak membawa perubahan yang baik tuh buat diri kamu gitu. Tapi ketika kamu bertemu pasangan yang baik dan dia membawa perubahan yang baik buat kamu, pasti orang-orang sekitar juga tahu gitu. Kayak, oh ya si A ini si A nih kenapa dia jadi ini ya, jadi apa ya, maksudnya jadi penyabar ya, jadi ini ya, oh gara-gara pacarnya tuh gini gitu. Perubahan itu ya, Kak ya. Iya. Jadi versi terbaik diri. Oke, lanjut lagi nih, ada yang bertanya dari Nares, @Nares. Kak, tips pasangan, mentang-mentang Pak Sutri jadi tentang pernikahan semua ini ya. Tips untuk pasangan yang akan menikah. Kenapa nih masih bimbang, Kak? Kenapa tuh? Ol Petro manes umonos idus. Kalau gimana nih, Kak? Ada nggak tips buat pasangan yang akan menikah? Wah, ini banyak banget ya tips-tipsnya ya kalau yang buat pasangan menikah. Gimana, Bul? Kamu dulu deh, Bul. Singkat aja mungkin. Kalau aku pertama cari tahu ketika dia omongin semua dari awal. Cari tahu bagaimana cara dia menyelesaikan masalah. Terus bahas juga keuangan di awal. Terus juga satukan visi misinya, mau seperti apa rumah tangganya. Terus tahu kelebihan dan kekurangannya dia. Kalau aku sih gitu sih. Harus kenal dulu di awal. Setidaknya udah diomongin. Kamu aku terjunin beneran. Jadi biar nanti pas nikah tadi yang bisa kita bilang lagi nggak kaget kali ya, Kak ya? Nggak kaget. Oke. Tips mau menikah, ini kalau aku mau nambahin itu adalah ketika mau menikah, pastiin bisa ngebedain mana cobaan, mana jawaban. Jadi ketika kita mau nikah tuh, nanti tuh pasti tuh Tuhan memberikan kita tuh banyak hal gitu. Apakah itu rintangan, apakah itu persoalan gitu. Tapi terkadang itu bukan persoalan, melainkan itu adalah jawaban gitu. Jadi misalkan ada cewek nih mau nikah, terus tapi pasangannya si cowoknya ini tiba-tiba berubah menjadi kasar atau apa kayak gitu-gitu. Nah itu tuh bisa berarti dua. Bisa itu karena cobaan. Oh ini sebelum nikah nih dia lagi stres. Bisa juga karena itu jawaban. Apa ini belum nikah aja bisa kasar seperti ini ya gitu. Jadi lebih bijak lagi dalam memilah itu. Iya benar. Dan biasanya sih beneran ditunjukin ya, kayak kalau misalkan mau menikah itu, ya nggak sih? Iya. Aku iya banget. Contohnya kayak gini, Kak. Entah kenapa pas aku mau nikah sama G, venue itu kan susah banget ya kalau dicari. Apalagi waktu itu belum pandemi kan. Nah, setahun itu biasanya harus bookingnya setahun sebelum pernikahan. Cuma ini kita persiapan 3 bulan, semua venue yang kita pengenin itu tuh tiba-tiba kosong.
Iya. Itu Oke. aneh banget. Terus itu satu. Yang kedua, papaku tuh lumayan galak kan. Mm-mm. Papaku lumayan galak, keluarga G lumayan picky. Nah, Mm-mm. entah kenapa dua-duanya tuh luluh gitu, kayak kayak aku aja bisa kayak, kok bisa sih bokap gue 25 tahun nggak setuju sama semua pasangan gue, tiba-tiba sama G tuh luluh gitu. Nah, aku udah kayak, ah ya ya ya, doi Sama sih kakak-kakak gitu. aku kan, kakak-kakak aku sebenarnya kan galak kan. Mm-mm. Tapi pas sama Kiku Mm-mm. bener-bener luluh gitu. Jadi Jadi emang benar-benar bener-bener dikasih jalan mulus tuh. Jadi ketika ada orang-orang yang bilang, wah lo kalau nikah nanti persiapan nikah, wah bla bla bla, bridezilla apa Mm-mm. gitu-gitu, Mm-mm. kami malah menikmati. Kami bener-bener mulus banget kayak dibantu sama langit begitu. Hmm. Alam semesta mendukung ya, alhamdulillah. Iya, Uh-uh. alhamdulillah. Hmm. Oke, ini Kak mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita udahan. Ada dari Kireina. Kak, Hai, Kiri. gimana sih caranya membuat diri ini yakin? Oh, dia cerita dulu ini curhat nih. Aku udah pacaran 2 tahun, tapi masih bingung dan takut. Gimana caranya? Oke, dia jodoh gue atau dia ini yang terbaik untuk gue gitu. Wah, beda-beda sih tuh setiap orang. Mm-mm. Kalau pasti ada momen momen ininya, kayak taunya. Kalau aku waktu itu balik lagi pas orang tuaku suka. Mm-mm. Mungkin aja kalau Kiri makin lamanya hubungan, makin saling kenal, makin tahu tuh, makin yakin apakah maju ataukah malah dikenalin yang nggak bisa diterimanya. Ini kalau daripada aku begini kan kalian yang begini. Iya, jadi kitanya yang gini. Iya. Oke, nah, oh iya dia nanya untuk diri sendiri dan juga nanya sama Kak G dan juga Kak Kiku. Nah, kalau misalkan Kak Kiku tadi juga sama Kak G, kapan sih kakak merasa ya kayak tadi, oke, ini orang yang tepat nih gitu. Pacarannya Ketika, berapa lama Kak kalau boleh tahu? Sorry. wah 3 bulan. 3 bulan habis itu lamaran. Oh, cepat ya? Iya. Oh, oke oke. Nah, gimana tuh dengan waktu 3 bulan? Ketika, wah itu lagi ya, itu susah diutarakan dengan kata-kata ya. Tapi mungkin yang terbaik itu adalah eh, ketika kamu tuh ngerasa kamu tuh bangga banget sama diri kamu sendiri karena kamu tuh jadi lebih apa ya, lebih kayak kok gue jadi lebih ini ya, gue lebih ini. Terus semenjak gue sama Kiku kok kenapa hubungan gue dengan keluarga gue lebih baik, hubungan dengan teman-teman lebih baik, lebih sehat kayak gitu. Karena itu dia. Jadi kebalikannya gitu, bukannya pasangan yang membuat, aduh nih mau pergi sama temen nih, aduh nggak diizinin lagi nih cewek gue, nggak ngizinin lagi, bukan kayak gitu. Bukan gitu. Tapi di mana uh, ketika gue tuh bisa berada di posisi misalkan, oh gue bakal pulang malam sini kalau gue pergi nih, wah gue nggak bakal suka, gue nggak mau gitu. Jadi lebih ke dalam diri sendiri gitu, bukan Oh, gara-gara oke. aduh gue pengen tapi ntar gue bakal marah, nggak gitu. Jadi kembali lagi bagaimana pasangan itu merubah diri kamu sendiri. Benar. Nah, kejawab itu ya Kira ya. Oh, udah dijawab. Iya, terima kasih Kakak. Wah, ini ilmunya nambah juga nih ya. Apalagi buat yang mau nikah tadi, terus ada pasutri mungkin pasangan suami istri muda dan mungkin yang buat jomblo-jomblo mau menikah harus dipikirin tadi matang-matang itu ya. Kalau misalkan jodoh pun tadi kata KG dan Kakiku pasti ada jalannya dan dimuluskan gitu ya, dilancarkan ya. Nah kan kalau kita udah Iya. ngasih tau yang happy-happynya tuh, ntar yang sedih-sedihnya Mm-mm. tanggal 20, promo. Nah, itu dia. Itu dia masa apa sedih-sedihnya, permasalahannya apa aja ya, Kak ya. Oke, mungkin terakhir ada yang mau disampaikan lagi apapun itu? Nontonnya di Klik Film itu aplikasi, jadi jangan nonton yang bajakan atau di website-website yang bajakan. Ya. Nontonnya ya gitu. Kalau aku sih, kalau kamu apa? Mulut kamu Kalau besar aku juga ya. apa ya? Ya semoga menikmati aja lah. Mungkin seperti itu. Oh ya, Oke. Pokoknya tanggal 20 Agustus jam 7 malam sudah keluar di Klik Film. film. Terus ajak Oke, teman-teman jangan lupa juga, ya. ajak pasangan juga. Itu film yang kalian bisa diskusi kok. Jadi kayak misal ya kayak aku bilang tadi, kalau jadi cewek kamu mau gimana, kalau cowok mau Yang gimana bener. gitu.
Itu kaki kamu kenapa Berarti cuma harus dengkul doang yang? kenapa? Terus Aku sampai kaget. Berarti benar harus nonton itu dan mencari mungkin bisa menjadi jawaban atas permasalahan mungkin satu 2 3 atau mungkin banyak di kehidupan nyata dan di film itu ya Kak ya. iya. Oke, terima kasih ya Kak G dan Kak Kiku atas waktunya mau sharing bareng. Sama-sama. Sampai ketemu di project berikutnya lagi. Bakal ada project berdua lagi nggak? Bakal ada tapi belum tayang. Iya. Oh, bakalan Belum ada. tayang, iya. Jadi Wah, semoga pas seru sudah tayang, dong. Anda sudah tidak jomblo lagi ya. Amin ya Allah, semoga didengar ya. Mungkin sahabat Grit yang menonton didengar, diaminkan ya. Nanti Amin hostnya ya bukan aku Allahnya. lagi mungkin. Amin ya Allahnya ini banget. Amin ya Allah. Gitu. Ketara ya Kak ya. Oke, ya udah. Makasih ya Kak G dan Kak Kiku. Sehat-sehat selalu ya dimanapun Thank you ya, berada. Kak. Sehat-sehat Terima kasih. Sukses juga. selalu. Bye-bye. Bye. Nah, itu dia Sobat Grit, ngobrol serunya bareng Kak Kiku dan juga Kak G. Sorry banget waktunya nggak bisa lama-lama ya, karena keterbatasan waktu, masih ada acara lagi mungkin. Dan buat Sobat Grit yang ketinggalan wawancara ini, nggak usah khawatir, nanti bakalan aku save di sosial medianya grit.id ya, ada di Instagram, Facebook, dan juga YouTube-nya Grit. Jadi tenang aja, nanti kalian bisa nonton ulang di situ. Dan kalau misalkan Sobat Grit mau nih, aku mau live sama artis ini dong. Oh bisa, coba aja kamu komen di sosmednya Grit, DM juga nggak apa-apa. Nanti kita baca, kita cocokin jadwal artisnya atau film apa gitu. Nanti kita cocokin dan kita ajak untuk ngobrol bareng di Selebritis Punya Cerita. Dan aku mau ngasih tahu tanggal 23 dan 24 Grit bakalan ada live juga sama penyanyi, 2 penyanyi, ada anak band, ada juga musisi penyanyi 1 orang. Jadi untuk info berikutnya langsung aja pantengin di sosmedgrid.id. Kalau misalkan kamu mau baca-baca berita atau artikel seputar selebritis yang lagi update, bisa langsung tonton, bisa langsung klik di webnya grid.id. Kalau misalkan kamu mau main TikTok, Grid juga main TikTok, follow di TikToknya grid.id. Pokoknya kita sosmednya ada semua. Facebook, Instagram, YouTube. Oh ya, itu ya. Iya benar. Jangan lupa follow TikToknya Grit. Oke, terima kasih Sobat Grit. Maaf kalau ada salah-salah kata dan waktunya kurang lama. Sampai berjumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Semoga sehat selalu dan selamat ulang tahun untuk Indonesia tercinta. Besok yang ke-76, 17 Agustus, HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.